Halo anak-anakku, siswa-siswi Mamuda yang Ibu banggakan. Selamat datang kembali di kelas kimia. Di awal semester genap ini, kita akan belajar tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Anak-anakku, pernahkah kalian melihat petir? Bagaimanakah petir itu terjadi? Mari kita bahas. Seperti yang kita ketahui, petir biasa terjadi pada saat musim penghujan. Petir terjadi karena ada perbedaan potensial antara awan dan bumi, sehingga terjadi pembuangan muatan negatif atau elektron atau terjadi aliran listrik dari awan ke bumi. Proses pembuangan muatan ini melalui media udara. Pada saat musim penghujan, udara banyak mengandung kadar air yang tinggi, sehingga daya isolasinya turun dan arus lebih mudah mengalir. Nah, dari fenomena petir tadi dapat kita ketahui bahwa air bisa menjadi media dalam aliran listrik. Apa sih kaitannya dengan materi kita hari ini, yaitu larutan elektrolit? Supaya lebih mudah, Ibu sajikan contoh aplikasinya, yaitu aki basah. Pada aki basah terdapat air aki atau larutan yang dapat menghantarkan listrik, disebut sebagai larutan elektrolit. Apa sih larutan itu? Nah, larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari zat terlarut atau solut dan pelarut atau solvent. Pelarut yang biasa digunakan adalah air. Berdasarkan daya hantar listriknya, larutan dibagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik. Nah, pada larutan elektrolit ini zat terlarut terurai menjadi ion-ionnya, yaitu ion negatif dan ion positif, atau terjadi ionisasi. Sehingga jika diuji, maka lampunya akan menyala atau terjadi gelembung. Sebaliknya, larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik karena zat terlarut tidak terionisasi atau masih berupa molekul-molekulnya, sehingga kalau diuji maka lampunya tidak akan menyala atau tidak terjadi gelembung. Senyawa seperti apa sih yang dapat menghantarkan listrik? Nah, kita flashback dulu ya. Berdasarkan ikatannya, senyawa ada dua, ada senyawa ion dan senyawa kovalen. Senyawa yang dapat menghantarkan arus listrik adalah senyawa ion dan senyawa kovalen polar. Karena pada kedua senyawa itu jika dilarutkan dalam air maka akan terurai menjadi ion positif dan ion negatif. Apakah hanya larutan saja yang dapat menghantarkan arus listrik? Ternyata untuk senyawa ion, bentuk lelehannya juga dapat menghantarkan arus listrik. Berbeda dengan senyawa kovalen polar. Untuk senyawa kovalen polar, bentuk lelehannya tidak dapat menghantarkan arus listrik. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian perhatikan tabel berikut. Untuk zat dengan senyawa apapun yang berwujud padat itu tidak dapat menghantarkan arus listrik. Dan untuk lelehan, senyawa ion dapat menghantarkan arus listrik. Dan untuk wujud zat dengan wujud larutan, senyawa ion dan senyawa kovalen polar dapat menghantarkan arus listrik. Itulah gambaran singkat dari materi kita hari ini. Silahkan dilanjut belajarnya. Good luck!